Pernah merasa ide perekaman video kamu mentok karena terbatas angle yang itu-itu saja? Ingin mengeksplorasi komposisi yang lebih dramatis, namun kamera biasa justru membatasi kreativitas. Akibatnya banyak bidikan potensial gagal karena bidang pandang sempit, membuat hasil foto terasa biasa dan kurang berkarakter. Nah, lensa ultrawide hadir sebagai solusi dengan sudut lebar lebih luas, siap mengabadikan momen kebersamaan dalam ruangan sempit sekalipun. Berikut ini 7 HP kamera ultrawide murah terbaik versi Denso Pro. Di rekomendasi pertama ada Tecno Camon 40. Smartphone ini menghadirkan sensor besar sebagai kamera utama, yakni 50 megapiksel Sony LYT700C serta kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bidang pandang 91,6 derajat. Kamera utamanya sudah dilengkapi OIS sehingga efektif mengurangi guncangan saat mengambil foto, terutama dalam kondisi malam. Sementara di sisi depan terdapat kamera selfie 32 megapiksel fixed focus. Kemampuan fotonya cukup baik dengan detail tinggi dan exposure yang stabil. Rentang dinamisnya luas saat siang hari di kondisi outdoor. Karakter warna yang dihasilkan mendekati natural tanpa over sharpening berlebihan. Namun saat low light, noise masih terlihat cukup jelas. Untuk videografi, kamera utama dan kamera depan mendukung perekaman hingga 2K 30 fps. Namun fitur stabilisasi EIS hanya aktif di resolusi 1080p 30 fps, sehingga rekaman akan lebih stabil di mode tersebut dibanding 2K. Untuk harga, HP ini dibanderol mulai 2,5 jutaan di varian 8/128 dan 2,7 jutaan di varian 8/256. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua ada Infinix Note 50 Pro. Smartphone ini menggunakan kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan f/1,9. Memakai sensor Samsung JN5 yang mampu melakukan 2 kali lossless zoom dengan kualitas tetap tajam. Kamera ini juga sudah dilengkapi OIS untuk mengurangi blur dan menjaga detail saat pemotretan. Konfigurasi kameranya semakin lengkap berkat kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 112 derajat. Dan menariknya, kamera ini sudah mendukung autofocus, sehingga bisa digunakan untuk memotret objek dekat layaknya mode makro. Secara keseluruhan, kualitas fotonya sangat baik dari sisi ketajaman, detail, dan dynamic range. Untuk kondisi low light, hasilnya tetap bagus dengan noise minim serta warna yang seimbang. Di sektor video, kamera depan dan belakang mampu merekam hingga 2K 30 fps namun tanpa stabilisasi, sehingga akan terasa guncangan. Sementara fitur stabilisasi Ultra Steady hanya aktif di resolusi 1080p 30 fps yang lebih stabil saat rekaman sambil berjalan. Untuk harga, HP ini dibanderol mulai 2,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP yang ketiga ada Motorola G67 Power 5G. Smartphone ini mengusung konfigurasi kamera yang mumpuni di kelasnya. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan sensor Sony Lithia 600 dan bukaan f/1,8 yang andal, menangkap detail serta tetap optimal di kondisi minim cahaya. Kamera ini dilengkapi sensor ultrawide 8 megapiksel dengan sudut 118 derajat untuk memotret area lebih luas, seperti foto grup dan landscape. Di bagian depan terdapat kamera 32 megapiksel yang memberikan hasil selfie tajam serta dukungan 2 kali zoom digital. Di sektor video, HP ini tergolong unggul karena mampu merekam hingga 4K 30 fps baik dengan kamera belakang maupun kamera depan. Menariknya, kamera ultrawide juga mendukung perekaman 4K 30 fps. Fitur stabilisasi EIS pun aktif di semua kamera, termasuk ultrawide dan kamera depan, bahkan di resolusi 4K 30 fps, sehingga rekaman tetap stabil saat bergerak. Untuk harga, HP ini dibanderol mulai 3,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP keempat ada Vivo iQOO Z10R 5G.
Sektor kamera, HP ini mengandalkan kamera utama 50 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX882. Sensor ini memiliki ukuran 1/1,95 inci, tergolong besar di kelasnya, sehingga mampu menangkap cahaya dengan baik. Salah satu fitur unggulannya adalah dukungan AI Aura Light, yang berfungsi membantu pencahayaan pada wajah agar lebih merata dan tidak terlalu terang di titik tertentu. Hasilnya, ton kulit terlihat natural, baik saat kamu memotret di dalam ruangan maupun malam hari. Selain itu, tersedia kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat untuk memotret area lebih luas. Kemampuan videonya juga cukup impresif karena kamera utama mendukung perekaman hingga 4K, 30 fps dan 1080p 60 fps. Untuk kebutuhan vlog, kamu bisa berpindah kamera depan belakang tanpa kehilangan konsistensi warna. Di sisi depan terdapat kamera selfie 32 megapiksel dengan bukaan f/2,45 dan sensor 1/3,1 inci yang mampu menghasilkan separasi subjek bagus serta video 4K 30 fps. Untuk soal harga, HP ini dibanderol mulai 3,3 juta untuk varian 8/256 dan 3,5 jutaan di varian 12/256. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP kelima ada Poco X7 5G. HP ini cukup mumpuni dengan 3 kamera belakang, lensa utama 50 megapiksel dengan PDIF dan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat untuk menangkap area lebih luas, serta kamera makro 2 megapiksel untuk pemotretan jarak dekat. Di bagian depan, Poco X7 5G dibekali kamera selfie 20 megapiksel dengan bukaan f/2,2. Untuk kemampuan video, kamera depan mendukung perekaman hingga 1080p 60 fps, sementara kamera belakang sudah mampu berekam di resolusi 4K 30 fps. Menariknya, smartphone ini dilengkapi 2 fitur stabilisasi, yaitu Gyro EIS dan OIS, sehingga hasil video tetap halus bahkan saat merekam sambil berjalan. Secara keseluruhan, kualitas foto dari kamera utama maupun ultrawide sudah tergolong baik dan dapat diandalkan untuk kebutuhan konten harian maupun dokumentasi visual. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 3,3 jutaan untuk varian 8/256 GB. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP keenam ada Motorola G86 Power 5G. Smartphone ini menawarkan konfigurasi kamera yang cukup lengkap, dimulai dari kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony Lithia 600, dukungan dual pixel PDAF untuk mempertahankan fokus, serta OIS untuk menjaga kestabilan selama pengambilan gambar. Sebagai pelengkap, terdapat kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bukaan f/2,2. Menariknya, kamera ultrawide ini punya autofocus, sehingga juga bisa berfungsi sebagai kamera makro untuk memotret objek jarak dekat secara detail. Di bagian depan, tersedia kamera selfie 32 megapiksel yang hasilnya sudah sangat baik di kelas harganya. Untuk perekaman video, kamera belakang mampu mencapai resolusi 4K 60 fps, sementara kamera depan mendukung hingga 4K 30 fps. Keduanya dibekali Gyro EIS yang membantu menahan guncangan saat merekam. Secara keseluruhan, hasil fotonya memiliki detail tajam, dynamic range yang stabil, serta warna alami namun tetap vibrant. Untuk harga, HP ini dibanderol mulai 3,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di HP terakhir ada Tecno Camon 40 Pro 5G. Smartphone ini dibekali 2 kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel menggunakan sensor Sony LYT700C dengan bukaan f/1,9 dan sensor 1/1,56 inci yang memiliki shutter speed tinggi. Fitur flash snap memungkinkan pemotretan cepat hingga 15 frame per detik, sehingga kamu tidak perlu menunggu momen yang tepat secara manual. Untuk kamera ultrawide tersedia resolusi 8 megapiksel dengan sudut pandang luas serta dukungan OIS yang membuat detail, warna, dan dynamic range terlihat sangat baik bahkan saat malam hari. Sementara untuk kamera depannya, HP ini menggunakan resolusi 50 megapiksel lengkap dengan PDAF dan eye tracking. Videografi juga solid karena kamera utama dan kamera depan mendukung perekaman hingga 4K 30 fps, sementara EIS juga berfungsi di resolusi 1080p 30 fps.
Untuk harga, smartphone ini dibanderol mulai 3,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP dengan kamera ultrawide terbaik saat ini versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.